Luisa Picaretta lahir dan dibaptiskan pada tanggal 23 April tahun 1865, di kota kecil Corato, Provinsi Bari, Italia, dari pasangan Vito Nicola dan Rosa Tarantino Picaretta. Dia hanya menerima pendidikan kelas 1, dan saat remaja dia bergabung dengan Ordo Ketiga Santo Dominikus. Orang tuanya miskin namun saleh, dan mereka memiliki 5 anak perempuan. Luisa sendiri sangat rajin berdoa. Sebagai hasil dari banyak pengalaman spiritual sejak tahun-tahun awalnya, dia menemukan perlindungan dan keamanan dalam doanya kepada Yesus, dan dia memiliki pengabdian yang mendalam kepada bundanya yang terberkati. Pada saat komuni pertama, Luisa mulai dengan jelas di dalam batinnya mendengar suara Yesus, yang sering berbicara kepadanya dengan cara ini. Di bawah bimbingan Yesus dan Maria, Luisa menjadi semakin fokus mendengarkan suara Tuhan dalam batinnya dan selalu berusaha untuk menyenangkan Dia. Dia membuat novena meditasi untuk mempersiapkan Natal suci, dan mengembangkan kebiasaan berdoa bersama Kristus selama 24 jam sengsaranya. Pertumbuhan kehidupan batinnya. Kehidupan batin Luisa disembunyikan dari semua orang sampai dia berusia sekitar 17 tahun. Pada saat itu, tanda-tanda lahiriah dari keadaan batinnya diperhatikan oleh keluarganya. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa dan keadaan membatu, yang tampaknya tidak disadari, di mana tidak ada yang bisa membangunkannya. Profesional medis dikonsultasikan. Luisa sangat menderita karena kesalahpahaman para dokter dan anggota keluarganya. Akhirnya, seorang imam dibawa masuk. Ketika dia memberkati Luisa, dia segera keluar dari penderitaannya. Ini menjadi kebiasaan bagi Luisa selama beberapa dekade dalam hidupnya. Ibunya menghubungi dan meminta kepada uskup agung dan ditunjuklah seorang imam untuk melakukan tugas ini untuk Luisa sebagai bagian dari perawatan jiwanya. Kesalahpahaman masih sering terjadi. Bagaimanapun, Luisa masih tidak selalu percaya. Fenomena baru berkembang yang berlangsung selama sisa hidup Luisa. Dia menjadi tidak bisa makan dengan normal. Setiap kali dia makan, tanpa sengaja mengeluarkan kembali makanannya. Ini bukan penyakit. Namun, para saksi mengatakan makanan itu keluar kembali. Dalam keadaan utuh dan berkilau, Luisa membuka jiwanya kepada Bapa pengakuan yang ditugaskan oleh uskup agungnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Yesus telah memintanya untuk menjadi korbannya, yang rela bagi dunia untuk jangka waktu tertentu, yang dia perkirakan selama 40 hari. Pengakuannya mengizinkan Luisa untuk tinggal di tempat tidurnya kali ini. Namun, pemahaman Luisa ternyata salah. Pada akhir 40 hari, Yesus ingin dia terus menjadi korban. Dan itu terjadi selama sisa hidupnya. Menderita bersama Yesus, Luisa setiap malam mengalami penderitaan seperti biasanya. Berkali-kali dia menderita sakit penyaliban. Dalam rasa sakitnya yang luar biasa, Luisa bersukacita bahwa dia dapat memberikan kelegaan kepada Yesus dalam rasa sakitnya. Dan dia berusaha untuk mendapatkan lebih banyak karena alasan tersebut. Ketika Yesus tidak bersamanya, Luisa menderita rasa sakit yang lebih besar karena privasinya. Orang yang membentuk seluruh hidupnya telah pergi, dan dia merasakan ketidakhadirannya sebagai tanpa kehidupan. Yesus menunjukkan kepada Luisa kejahatan dunia dan betapa banyak penderitaan yang diakibatkan kepadanya. Dia berkali-kali memohon kepada Tuhan kita untuk mengasihani makhluk ciptaannya, menawarkan dirinya sebagai korban untuk menerima keadilan Tuhan demi mereka. Dia menyukai gambar-gambar Tuhan ini. Dia mencintai mereka demi Tuhan sendiri dan demi cintanya bagi umat manusia. Yesus mempersatukan Luisa dengan dirinya dalam pernikahan mistik pada tahun 1888, ketika dia berusia 33 tahun. Apa yang merupakan peristiwa puncak dalam kehidupan orang-orang kudus lainnya adalah peristiwa awal dalam kehidupan Luisa. Tetapi pemenuhan misinya belum terungkap. Buku harian rohaninya, lebih dari 10 tahun kemudian, pada tanggal 2 Februari tahun 1899, di bawah kepatuhan langsung dan tanpa kompromi, Luisa mulai menulis buku harian rohani.
Dia tidak memiliki keinginan untuk menuliskan catatan kehidupan rohaninya di atas kertas. Dia bersekolah rendah, hanya kelas 1, dan dia tidak ingin ada yang tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi dia menulis segala sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Yesus untuk tunduk kepada Bapa pengakuannya. Setelah membaca apa yang ditulis Luisa di buku catatan sederhana ini, Bapa pengakuannya memberinya tugas lain. Selain terus menulis buku harian, dia sekarang memerintahkan agar Luisa menulis semua yang telah terjadi dalam kehidupan spiritualnya hingga saat ini. Sekali lagi, Luisa menurut meskipun sangat enggan untuk melakukannya, buku harian ini akhirnya mencapai 36 volume. Volume 1, seperti yang sekarang dikenal, adalah buku kenangan awal Luisa. Volume 2, adalah buku harian spiritual yang dia tulis pertama kali. Dan jilid 3-36 adalah catatan harian Luisa sejak saat itu hingga tahun 1938. Ketika dia akhirnya diarahkan untuk tidak menulis lagi, Luisa memulai setiap jilid dengan doa kepada Yesus untuk memberinya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan menulis. Entry terakhir ditulis oleh Luisa pada tanggal 28 Desember tahun 1938. Luisa hidup berjam-jam dalam kebiasaannya. Meskipun dia terbaring di tempat tidur selama 60 tahun, tanpa penyakit atau luka baring, dia masih bekerja dan berbicara dengan orang-orang. Luisa dapat membayar sewa dan menghidupi dirinya sendiri dengan membuat renda di Tombolo, dan dia juga mengajar gadis-gadis muda dalam kerajinan itu. Luisa mendengar pengunjung yang datang, dengan masalah mereka dan selalu menyuruh mereka untuk percaya pada Yesus dan kehendak ilahinya. Belakangan, dia dipanggil Luisa la Santa oleh orang-orang Corato, karena mereka tahu kata-katanya adalah cahaya dari Tuhan. Salah seorang pengunjungnya adalah Santo Annibale Maria di Francia, seorang imam religius yang tinggal di Messina, di Sisilia. Santo Annibale, yang mendirikan Ordo Rogationis Priests and the Daughters of Divine Zeal, mengunjungi Luisa dan berkorespondensi dengannya selama 17 tahun terakhir hidupnya. Dia sangat suka membaca tulisan-tulisan Luisa dan mendengar darinya tentang kehendak ilahi. Santo Annibale akhirnya memberikan 18 jilid pertama dari tulisan Luisa Nihil Obstat, otorisasi oleh pejabat gereja yang didelegasikan bahwa tulisan-tulisan tersebut telah diperiksa dan ditemukan tidak mengandung apapun yang bertentangan dengan iman atau moral. Uskup Agung Giuseppe Maria Leo dari Trani memberi imprimatur pada tulisan-tulisan itu, izin otoritatif untuk diterbitkan. Selama hidupnya, Saint Annibale menerbitkan The 24 Hours of the Passion, bersama dengan renungannya setiap jam, dan bekerja mempersiapkan volume Luisa untuk dicetak. Dia meninggal, bagaimanapun, sebelum rencananya dilakukan. Yesus memberitahu Luisa bahwa Pater Annibale akan menyelesaikan pekerjaan ini dari surga. Keputusan lain dari Pater Annibale akan membangun panti asuhan di Corato untuk dijalankan oleh Daughters of Divine Zeal, tempat Luisa akan tinggal. Annibale dikanonisasi oleh Paus Saint Yohanes Paulus II, dan patungnya diberkati oleh Paus Benediktus ke-16 dan ditempatkan di bawah lengkungan lonceng di dinding luar Basilika Santo Petrus. Ada publikasi tambahan tulisan Luisa, yang berisi suntingan dari dokumen aslinya. Dan ada terjemahan, dimulai dengan Hours of the Passion diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Proyek ini dilakukan oleh Pater Ludwig Beda, OSB dari Andes Monastery, Upper Bavaria, Jerman, untuk penerbitan 55.000 eksemplar Hours of the Passion. Seperti pasangan ilahi tercintanya, Luisa diserang oleh lawannya, bahkan ketika tulisannya membawa manfaat spiritual bagi ribuan orang. Dia dituduh oleh anggota kongregasi kantor suci pada tahun 1930 menuai imbalan finansial untuk pekerjaannya, suatu hal yang selalu dia tolak untuk diterima. Dan praktik imam memanggil Luisa dari keadaan biasanya dipertanyakan, terlepas dari kenyataan bahwa ini dilembagakan oleh uskup agung setempat, dan setiap imam yang diberi tugas ini menerimanya langsung dari uskup agung yang memerintah saat itu.
Pada tahun 1938, penyelidikan dibuka oleh Holy Office, 34 volume Luisa diambil darinya, dan 3 karyanya, dengan anotasi dari orang lain, ditempatkan di daftar buku terlarang, seperti yang tercatat di L'Osservatore Romano, tanggal 11 September tahun 1938 karena mistisisme yang berlebihan. Luisa sepenuhnya tunduk pada tindakan ini, menulis surat yang sepenuhnya mengungkapkan kepatuhannya kepada gereja. Dengan ini, Luisa meninggalkan panti asuhan yang telah menjadi rumahnya selama 10 tahun. Luisa hidup sampai tanggal 4 Maret tahun 1947. Tidak jelas bagi para dokter bahwa, apakah dia benar-benar telah meninggal, karena meski jantungnya tidak berdetak, mereka masih dapat mendeteksi aliran darah melalui pembuluh darahnya. Tidak ada rigor mortis, yang berarti anggota tubuhnya tidak kaku sesudah kematian. Namun, karena dia telah menghabiskan puluhan tahun, siang dan malam, duduk di tempat tidurnya, tulang punggung Luisa tidak dapat diluruskan untuk berbaring. Peti mati khusus harus dibuatkan untuknya, dan karena dia sangat dicintai oleh orang-orang Corato, itu dibuat dengan jendela kaca agar orang-orang dapat melihat Luisa La Santa sebelum dia dimakamkan. Mereka menemani jenazahnya dalam prosesi pemakaman besar ke pemakaman kota. Uskup Agung setempat pada waktu itu dan mereka yang mengikuti di kantornya menunjukkan rasa hormat mereka kepada Luisa Picaretta. Hanya sebulan setelah kematiannya, Uskup Agung Francisco Paolo Petronelli dari Trani mengumpulkan informasi tentang rehabilitasi Luisa oleh Tahta Suci. Pada tahun 1948, Uskup Agung Reginaldo Giuseppe Maria Adazzi, OP memberi Luisa gelar Hamba Tuhan, dan dia mengizinkan pembagian kartu doa peninggalan Luisa dengan doa untuk beatifikasinya. Uskup Agung Adazzi kemudian memutuskan bahwa jenazah Luisa Picaretta harus dipindahkan ke gereja Santa Maria Greca, yang terletak hanya beberapa meter dari rumah lama Luisa. Uskup Agung Giuseppe Carata membantu mendirikan Pious Association Luisa Picaretta pada tahun 1987. Pada tahun 1994, Uskup Agung Trani Barletta Bisceglie membuka alasan beatifikasinya. Pada bulan Oktober tahun 2005, proses penyelidikan dan dokumentasi tingkat keuskupan dalam Keuskupan Trani Barletta Bisceglie Nazaret telah selesai. Kasusnya kemudian diteruskan ke Kongregasi Penggelaran Orang Suci di Tahta Suci, dan dia diberi gelar Hamba Allah. Demikianlah biografi orang suci, seorang Luisa Picaretta, yang berkorban demi umat manusia dalam penebusan dosa. Hampir seumur hidupnya menderita luka suci Kristus, atau stigmata dan selalu hidup taat pada Tuhan Yesus, yang selalu menuntunnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kita, khususnya umat Katolik. Untuk kelangsungan channel ini jangan lupa subscribe, tekan likes jika suka, silahkan komen jika berkenan, share jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.